Kita pasti geram jika ada seseorang di sekitar kita yang suka melempar kesalahan yang dilakukannya pada orang lain. Terus dia juga merasa paling tersakiti. Oi Besti, Assalamualaikum. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel aku. Dan buat yang baru singgah ke channel ini, pastikan subscribe video aku, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar aku lebih semangat lagi mengembangkan channel ini. Setiap manusia tentu memiliki sikap dan perilaku yang berbeda-beda guys. Tapi sikap dan perilaku tersebut bisa dilihat dari sisi negatif dan sisi positifnya. Salah satu sikap dan perilaku yang cukup negatif adalah playing victim. Sayangnya, nggak sedikit yang memiliki sifat tersebut, sama seperti sikap dan perilaku menyimpang lainnya guys. Orang-orang yang melakukan playing victim adalah mereka yang mempunyai masalah dengan cara berpikirnya. Misalnya yang pernah viral beberapa waktu yang lalu ya, kalian mungkin masih ingat dengan Farel Aditya, yaitu tiktokers asal Medan yang menyebut Dr. Richard Lee meminta ganti rugi sebesar 47 juta. Uang tersebut merupakan jumlah yang digelontorkan Dr. Richard untuk biaya Farel sampai masuk sekolah favorit. Namun ia justru memilih untuk berhenti guys. Bukannya dibela, justru Farel melakukan playing victim atau berperan seolah ia merasa paling tersakiti guys. Padahal dia yang bersalah. Apa itu playing victim? Playing victim atau berperan sebagai korban adalah ketika seseorang dengan sengaja atau tidak sadar berperilaku seolah-olah mereka yang merupakan sebagai korban dalam situasi tertentu. Mereka mungkin secara berlebihan menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kontrol atas keadaan atau tanggung jawab atas tindakan mereka sendiri guys. Orang yang suka playing victim seringkali sikap ini untuk menghindari akibat dari tindakan mereka. Bisa juga demi mendapatkan perhatian dan simpati dari orang lain guys. Mereka mungkin mengabaikan bagian tanggung jawab mereka dalam masalah dan cenderung menyalahkan orang lain atau faktor eksternal sebagai penyebab utama dari masalah yang ia hadapi. Meskipun beberapa situasi memang melibatkan korban nyata, playing victim tetap tidak bisa dibiarkan guys. Ini karena mereka seolah-olah menyalahkan orang lain sebagai atas kesalahannya. Emang gimana sih orang yang playing victim? Orang yang playing victim yaitu dia lari dari tanggung jawab. Seseorang terus-menerus menghindari tanggung jawab atas tindakan atau keputusan mereka dengan atasan bahwa mereka tidak tahu atau tidak ada pilihan yang lain. Mereka mungkin mengatakan, aku nggak punya pilihan lain, jadi aku harus melakukan ini. Terus yang kedua, cirinya yaitu mengeluh terus-menerus. Seseorang yang selalu mengeluh bahwa hidup mereka itu nggak adil, tentang gimana hal buruk selalu terjadi padanya, mereka mungkin berkata, semua orang selalu berusaha menjatuhkan. Orang yang playing victim dia juga suka menyalahkan orang lain ya. Seseorang yang suka menyalahkan orang lain atau situasi eksternal atas kesulitan atau masalah yang mereka hadapi, mereka mungkin berbicara, semua ini terjadi karena mereka sengaja ingin menjatuhkanku. Terus yang keempat cirinya yaitu suka mencari perhatian dan simpati. Mereka bisa saja mengekspos masalah mereka kepada orang lain untuk mendapatkan perhatian dan simpati guys. Mereka yang suka playing victim mungkin berkata, lihatlah apa yang terjadi padaku, hidupku begitu sulit. Memang terlihat sangat menjengkelkan ya, apalagi kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang playing victim. Sebab kita harus menerima kesalahan yang enggak kita lakukan. Jika sedang berurusan dengan pelaku playing victim, cara yang paling mudah untuk menghadapinya adalah membuat batasan yang jelas. Kita nggak harus memutuskan komunikasi kok guys, tapi kita hanya berbicara atau berinteraksi dengan pelaku apabila ada hal yang memang urgent aja, misalnya seperti ada pekerjaan gitu. So, gimana menurut kalian guys tentang orang yang suka playing victim, yang si paling merasa tersakiti? Semoga kita terhindar dari sikap yang seperti itu ya guys. Oke Besti, terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku. Jangan lupa di subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar aku lebih semangat lagi kontennya. Kalau ada pendapat lain atau yang mau ditambahkan bisa tulis di kolom komentar ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.